Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Akmal Rahmah dengan NIM 12420303067. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab tugas UAS. Untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana Indonesia mengelola geopolitiknya sehingga dapat bermanfaat bagi rakyatnya sendiri? Untuk jawabannya, Indonesia mengelola geopolitiknya dengan memanfaatkan posisi strategis di antara dua benua yang dimiliki. Yang pertama itu ada benua Asia dan Australia, dan juga dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik, untuk memperkuat kerjasama internasional, ketahanan nasional, dan juga pembangunan ekonomi. Kemudian beberapa langkah geopolitik yang Indonesia manfaatkan bagi rakyatnya, yaitu yang pertama itu ada politik bebas aktif, yaitu Indonesia tidak memihak blok manapun, akan tetapi aktif dalam global untuk menjaga perdamaian. Kemudian yang kedua itu ada penguatan kedaulatan wilayah untuk menjamin keamanan dan sumber daya bagi rakyat. Kemudian ada pengembangan proses maritim dunia. Strategi ini memanfaatkan posisi geografis Indonesia untuk menjadi pusat perdagangan maritim di dunia. Kemudian ada kerjasama ekonomi dan investasi asing, yaitu untuk mengundang para investor asing bagi pendidikan dan juga teknologi dalam negeri. Kemudian ada pertahanan dan juga keamanan nasional. Melalui diplomasi pertahanan dan modernisasi alat utama sistem pertahanan Indonesia menjaga stabilitas nasional yang penting bagi kesejahteraan rakyat. Kemudian untuk pertanyaan kedua adalah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi negara Indonesia? Jawabannya, beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah itu adalah memperkuat pertahanan dan keamanan nasional, terutama di wilayah perbatasan dan juga laut. Kemudian ada meningkatkan diplomasi internasional dan memperluas kerjasama strategis di bidang ekonomi, politik, dan juga militer. Kemudian ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing secara global. Kemudian ada membangun infrastruktur konektivitas untuk mendukung integrasi nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat maritim dunia. Kemudian pertanyaan ketiga itu pengertian geostrategi dan jelaskan hubungannya dengan geopolitik. Geostrategi itu kan dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Geostrategi juga diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan dan UUD 1945. Kemudian hubungan geostrategi dan geopolitik. Geopolitik itu kan merupakan arah pandangan, memberi landasan ideologis dan konseptual tentang bagaimana posisi dan peran suatu negara dalam peraturan global dan regional. Nah, geostrategi juga merupakan rencana, tindakan, atau upaya nyata dalam merupakan tujuan geopolitik tersebut melalui kebijakan nasional, militer, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan. Kemudian pertanyaan keempat itu adalah apa contoh nyata dari penerapan geostrategi yang telah dilakukan di Indonesia. Contoh nyata dari penerapan geostrategi yang telah dilakukan di Indonesia itu bisa dilihat dalam berbagai kebijakan nasional. Salah satunya itu adalah penerapan wawasan Nusantara seperti pembangunan ibu kota negara baru atau IKN di Kalimantan Timur yang bertujuan mengurangi ketimpangan pembangunan antara Jawa dan juga luar Jawa. Kemudian pertanyaan kelima itu adalah apa kendala utama dalam penerapan good governance di Indonesia. Sebelum itu bisa saya jelaskan dahulu apa itu pengertian dari good governance. Good governance itu adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif.
Nah, yang menjadi kendala utamanya itu adalah karena pemerintah itu lebih mementingkan politiknya, kemudian masih sering dan juga banyak terjadinya korupsi dan juga peradilan yang tidak adil, kemudian bekerja di luar kewenangannya dan juga karena integrasi dan transparansi. Kemudian pertanyaan terakhir itu, sebutkan contoh beragama yang berlebihan, sebutkan contoh sikap ekstrim beragama, dan juga di mana posisi orang moderat di antara dua kutub ekstrim. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dahulu, yaitu contoh beragama yang berlebihan. Contoh beragama yang berlebihan itu terlalu membebani diri dalam ibadah seperti puasa yang terus-menerus tanpa jeda, karena itu menyiksa diri kita sendiri dan Allah mengharamkan itu. Kemudian fanatik golongan atau mazhab secara buta dan menyesatkan semua yang berbeda. Kemudian contoh sikap ekstrim beragama itu merupakan mengkafirkan sesama muslim karena perbedaan kecil dalam pemakaman contohnya. Kemudian menganggap kekerasan atas nama agama sebagai bentuk jihad seperti terorisme, dan juga tidak menerima perbedaan pendapat baik dalam ibadah, fikih atau perdagangan atau muamalah seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir itu jawabannya di mana posisi orang moderat antara dua kutub ekstrim. Contohnya seperti menerima perbedaan pendapat dan berdakwah dengan hikmah bukan paksaan. Kemudian mengikuti syariat dengan seimbang antara dunia dan akhirat. Kemudian membuka diri terhadap ilmu dan budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Mungkin cukup sekian pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.